Jelang bergulirnya MotoGP Jerman 2025, bersih tegang antara Martin dan Aprilia makin memanas, bos Dorna langsung ambil tindakan akan blacklist Martin dari kejuaraan MotoGP. Ayah Bagnaia menyebut Marquez adalah panutan dan guru terbaik untuk Bagnaia. Yuk, simak berita selengkapnya. Sang juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin, kena semprot CEO Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta karena masalah kontrak dengan Aprilia Racing. Ezpeleta mengingatkan Martin tak boleh ikut MotoGP musim depan jika permasalahan dengan Aprilia tak selesai. Jorge Martin saat ini sedang menepi karena cedera panjang sejak tes pramusim. Dia sempat absen dalam 3 balapan awal, kemudian membalap kembali pada seri balapan keempat di Qatar. Sayangnya, Martin kembali mengalami insiden dalam balapan tersebut. Senyampang dengan itu, Martinator sendiri sudah mengumumkan akan mengakhiri kontrak dengan Aprilia Racing. Pembalap asal Spanyol itu mengaktifkan klausul yang membuatnya berhak meninggalkan tim. Manajer Jorge Martin, Albert Valera mengatakan kliennya bebas kontrak untuk kejuaraan musim 2026. Namun demikian, Aprilia Racing merasa tak setuju dengan klausul tersebut. Pernyataan resmi tim menegaskan bahwa Martin masih bersama Aprilia Racing untuk MotoGP 2026 sesuai kontrak yang berlaku. Situasi ini membuat Dorna Sport selaku pemegang hak komersil MotoGP angkat bicara melalui sang CEO, Carmelo Ezpeleta. Dia mengatakan, Martin harus menghormati kontrak yang berlaku kecuali jika hakim pengadilan membuat keputusan yang berpihak padanya. Jika kedua belah pihak memiliki niat dan ingin mengakhiri kontrak itu mungkin saja. Jika salah satu pihak mengatakan bahwa kontrak masih berlaku, hakim yang tercantum dalam kontrak harus memutuskan siapa yang benar, kata Ezpeleta dikutip dari Crash. Ezpeleta menegaskan, Martin tidak akan diizinkan untuk balapan selama permasalahan kontrak dengan Aprilia Racing belum selesai. Itu artinya, Martin tidak boleh membalap dengan tim lainnya pada MotoGP 2026 selama masalah dengan Aprilia Racing urung kelar. Kami tidak akan mengizinkan siapapun memasuki kejuaraan tanpa persetujuan dari pihak lain bahwa kontrak telah diputus atau keputusan dari pengadilan yang mengaturnya. Kami tidak akan mengizinkan itu, tegas Ezpeleta. Sehubungan dengan itu, Aprilia Racing juga kembali menegaskan bahwa Martin masih merupakan pembalapnya pada 2026. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola setuju dengan pernyataan Ezpeleta. Posisi kami masih sama, pembalap itu masih terikat kontrak dengan kami. Dan seperti yang dikatakan Carmelo, jika seorang pembalap terikat kontrak dengan kami, tidak bebas dari Aprilia, pembalap itu tidak bisa pergi kemanapun, ujar Rivola. Sementara itu, Martin sendiri dirumorkan akan merapat ke Honda andai berpisah dengan Aprilia Racing pada akhir musim ini. Namun manajer Honda, Alberto Puig mengatakan timnya tidak akan menandatangani pembalap yang masih terikat kontrak dengan tim lain. Kami tidak menandatangani kontrak dengan pembalap yang masih terikat kontrak dengan tim lain, tutur Puig. Sementara, Francesco Bagnaia tampaknya sudah harus merelakan bahwa status pembalap terbaik beralih ke rekan setimnya sendiri yakni Marc Marquez. Marquez memegang label pembalap nomor 1 Ducati setelah pencapaian luar biasa yang diraihnya pada musim ini. Pembalap asal Cervera itu sudah meraih 6 kemenangan dalam balapan panjang dari 10 seri balap. Marquez juga tak terbendung dalam balapan yang berhasil dimenangkannya. Situasi bertolak belakang yang dirasakan Bagnaia usai terseok-seok pada MotoGP 2025. Bagnaia baru meraih 1 kemenangan dan sudah payah mencapai podium. Ayah Francesco Bagnaia yakni Pietro Bagnaia menyadari bahwa posisi anaknya tidak terbayangkan sebelumnya. Banyak juga yang menilai bahwa kedatangan Marquez ke Ducati membuat kondisi Pecco ikut berubah. Sebelumnya Pecco seperti tak memiliki saingan yang berarti oleh rekan setimnya dalam 4 musim terakhir menjadi rider Ducati Lenovo. Dalam wawancara yang cukup mendalam di channel YouTube Benzine bersama jurnalis Italia Cosimo Curatola, Pietro Bagnaia mengungkap watak sang putra yang jauh dari perkiraan banyak orang. Pietro kemudian menjawab mengenai pengaruh Marquez terhadap karir Bagnaia pada MotoGP. Menurutnya Marquez bukan hanya saingan tetapi juga cermin dan motivasi bagi Bagnaia. Pietro juga menyebutkan bahwa Marquez bukan hanya sekedar panutan dan lawan terbaik tapi juga guru terbaik buat Bagnaia. Marc selalu menjadi panutan terutama saat ia tak terkalahkan. Bagi Pecco, Marquez bukan sekadar pesaing, ia adalah cermin tempat ia dapat melihat dirinya sendiri. Motivasi ini penting bagi perkembangannya. Terkadang lawan terbaik juga merupakan guru terbaik, ujar Pietro. Pietro mengaku sangat menikmati persaingan Marquez dengan sang anak dalam MotoGP 2025. Ia yakin, putranya itu segera mencapai performa terbaik. Marquez dan pembalap lainnya akan kembali tampil di MotoGP Jerman 2025. Balapan ke-11 itu akan digelar di sirkuit Sachsenring pada 11 hingga 13 Juli 2025.
Meski belum dimulai, banyak yang prediksi kemenangan sudah pasti menjadi milik Marc Marquez. Pasalnya Marquez merupakan penguasa sirkuit Sachsenring, ia adalah pembalap dengan kemenangan terbanyak di trek yang berada di Jerman tersebut, yakni 11 kemenangan. Kini dengan memakai motor terkuat di lintasan, maka Marquez semakin diunggulkan lagi untuk memenangkan MotoGP 2025. Terlebih sudah 3 seri terakhir, Aragon, Italia, Belanda, Marquez mampu mendominasi sprint race dan balapan utama. Alasan itulah yang membuat seakan kemenangan sudah pasti menjadi milik Marquez pada MotoGP Jerman 2025. Sejauh ini, hanya beberapa rider saja yang mampu memberikan tekanan untuk The Baby Alien. Sebut saja seperti rekan setimnya di Ducati Lenovo Francesco Bagnaia. Lalu ada adik kandungnya sendiri Alex Marquez, dan ada juga Marco Bezzecchi yang mulai nyetel dengan motor RSGP. Namun, secara garis besar tidak ada yang benar-benar mengganggu Marquez dari 10 seri MotoGP 2025 yang sudah berlangsung. Tak heran kini rider berpaspor Spanyol itu memimpin klasemen pembalap MotoGP 2025 dengan 307 poin, unggul 68 angka dari Alex yang duduk di posisi kedua. Ketangguhan Marquez sendiri dirasakan betul oleh Honda. Test rider Honda, Aleix Espargaro, pasang badan untuk Marquez bersaudara. Menurutnya, Alex Marquez dan Marc Marquez sudah menampilkan persaingan yang kompetitif di MotoGP 2025. Hal ini disampaikan Aleix Espargaro di tengah kritik yang berdatangan untuk Marc Marquez dan Alex Marquez. Pasalnya, Alex dinilai terlalu tahan diri untuk kalahkan Marc Marquez. Alex Marquez dikritik karena dinilai kerap tahan diri untuk menyalip sang kakak, Marc Marquez, dalam banyak balapan musim ini. Dia pun akhirnya harus puas finish kedua, di belakang Marquez. Momen ini pun turut terjadi di sprint race MotoGP Belanda 2025 pada kemarin malam. Alex finish di urutan kedua, sementara Marquez menang di sirkuit Assen, Belanda, pada Sabtu 28 Juni 2025 malam waktu Indonesia Barat. Kondisi ini jadi sorotan banyak pihak. Hubungan Alex dan Marc Marquez pun diterpa beragam rumor kurang sedap. Aleix Espargaro menepis pandangan bahwa Alex Marquez kerap tahan diri untuk menyalip sang kakak. Menurutnya, Alex telah memberi penampilan terbaiknya. Espargaro pun kagum melihat aksi Alex Marquez di MotoGP 2025 ini. Marc Marquez dinilai sulit dilewati para rival karena memang pembalap terbaik sepanjang sejarah di MotoGP. Karena itu, Espargaro tak habis pikir dengan kritikan yang datang. Ini brutal yang paling saya sukai sejauh ini adalah Alex. Marc adalah pembalap terbaik dalam sejarah, dengan motor terbaik, ia melakukan apa yang harus ia lakukan. Ucap kata Aleix Espargaro dilansir dari Motosan. Kejuaraan yang dijalani Alex sangat mengesankan, saya tidak mengerti kritik yang keluar sekarang karena ia tidak menyerang saudaranya itu agak gila, tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, General Manager Ducati, Gigi Dalinya mengomentari penampilan Francesco Bagnaia dan Marc Marquez pada seri balap ke-10 di sirkuit Assen, Belanda. Marquez mampu menunjukkan bahwa semua lintasan dibuat mudah. Marc menang menghasilkan mahakarya, pemenang mengambil semuanya, kata Gigi Dalinya dilansir dari Motosan. Dia memaksakan dominasinya dengan kecepatan yang tak terjangkau bagi yang lain, sampai-sampai membuat semuanya tampak terlalu mudah di trek yang bahkan bukan salah satu favoritnya, ucap Dalinya. Meski begitu, Dalinya tetap menghargai upaya Francesco Bagnaia untuk keluar dari masa-masa krisis. Bagnaia disebut telah melakukan segalanya untuk bisa meraih hasil maksimal. Dalinya mengatakan sudah ada perbaikan dari Bagnaia. Tanda-tanda pemulihan sudah ada, dan saya sangat menghargai reaksinya, keberaniannya, dan tekadnya sebagai juara yang tak terbantahkan, kata Dalikna. Teruslah mengerahkan segala upaya untuk menemukan solusi baru dan meningkatkan performanya, kata insinyur Italia itu.